Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video masih mengenai cara menciptakan multiple income stream ya. Dalam video sebelumnya saya mengajak Anda untuk merumuskan action plan ya. Jadi Anda rumuskan bidang usaha apa yang akan Anda geluti sebagai sumber penghasilan baru dan kemudian Anda harus menerjemahkan gagasan itu menjadi serangkaian action plan ya. Kenapa? Karena kalau hanya ada dalam angan-angan, hanya adalah dalam pikiran, itu tidak akan menjelma menjadi kenyataan, teman-teman. Ya, itulah kenapa Anda harus menerjemahkan rencana Anda itu, angan-angan Anda itu ke dalam action plan yang konkret. Dalam video sebelumnya saya sudah ngasih contoh beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika merumuskan action plan Anda. Yang pasti semuanya harus konkret, aktivitasnya nyata, jadwalnya jelas kapan akan Anda lakukan, dan frekuensinya juga kalau bisa disebutkan. Tiap hari atau tiap minggu akan Anda lakukan eksekusinya. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana kiat untuk membuat action plan Anda itu menjadi kenyataan. Itu kunci teman-teman ya. Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Cara untuk membuat Anda sukses menciptakan multiple income stream ya kalau rencana aksi Anda, action plan Anda itu diwujudkan menjadi kenyataan. Nah, di dalam video kali ini ya, saya akan menyebutkan satu kiat kunci yang akan membuat action plan Anda menjelma menjadi kenyataan. Bisa Anda lihat di slide di belakang saya ini, di slide 51. Saya bilang bahwa agar efektif, maka jadikan pelaksanaan action itu sebagai habit baru. Sebab dengan menjadikannya sebagai habit atau kebiasaan, maka Anda akan melakukannya berulang kali secara rutin. Ini kunci nih teman-teman. Ini saya pikir salah satu studi legendaris yang dimuat dalam buku Atomic Habit menyebutkan bahwa kunci sukses Anda meraih impian Anda itu adalah kalau Anda bisa menjadikan action Anda itu sebagai sebuah habit. Itu kunci itu teman-teman. Dan saya sudah membuktikannya berkali-kali ya. Saya bisa menulis buku karena kemudian saya menjadikan action plan penulisan buku itu sebagai sebuah habit. Ketika Anda berhasil membuat action plan Anda menjadi sebuah habit, menjadi sebuah ritual, itu powerful. Kenapa? Karena habit itu kan dilakukan tiap hari, Mas. Atau frekuensinya sering ya. Habit itu kan kebiasaan bahasa Indonesianya. Ketika Anda menjadikan action plan misalnya pengembangan diri Anda sebagai sebuah kebiasaan, itu kan efek akumulatifnya akan dahsyat. Kenapa? Karena dilakukan tiap hari. Ya, tidak masalah kecil tapi dilakukan tiap hari. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan bagaimana Pak Yudhya cara saya sukses, itu nasihat saya sangat sederhana. Jadikan action plan Anda itu sebagai sebuah habit. That's it. Ya, sesederhana itu. Ya, jadi Anda coba kembangkan action plan dan kemudian jadikan pelaksanaan action plan itu sebagai sebuah habit. Itulah the magic of habit ya. Ketika Anda berhasil melakukannya, Anda dijamin akan sukses teman-teman. Akan meraih hasil yang gemilang. Oke. Nah, di slide berikutnya saya bilang bahwa cara menjadikan action sebagai habit itu yang pertama make it obvious ya. Jadikan action baru itu sebagai sesuatu yang jelas, terukur dan konkret. Ya. Jadi konkret. Ya. Di dalam slide berikutnya saya bilang ya, kesalahan banyak orang ketika hendak memulai habit baru adalah dengan hanya bertekad dalam kalimat yang abstrak dan tidak spesifik. Misal saat seseorang hendak memulai habit olahraga, dia hanya bilang, mulai besok mau rajin olahraga ah. Atau saat seseorang mau memulai habit baru membaca buku ya, untuk pengembangan diri, dia hanya bilang, mulai minggu depan saya akan mulai rajin baca buku. Itu kalimat-kalimat yang abstrak teman-teman, dan pasti akan membuat Anda gagal melakukan action itu. Dan itulah yang sebenarnya terjadi kenapa banyak resolusi awal tahun itu hanya jadi omong kosong. Atau bahkan angan-angan Anda itu hanya jadi omong kosong. Karena Anda menerjemahkan angan-angan Anda itu dalam bahasa yang abstrak. Mulai minggu depan saya mau melakukan action. Saya mau jualan online. Saya mau jadi orang kaya. Saya mau penghasilan saya 50 juta per bulan. Itu kalimat-kalimat yang terlalu heroik, abstrak dan tidak konkret. Dan para pakar perilaku mengatakan bahwa tekad yang terlalu abstrak seperti itu hampir pasti akan membuat Anda gagal melakukannya. Kenapa? Karena tidak konkret, mengawang-awang gitu ya. Saya mau sukses Mas Yudhya, saya mau kaya Mas Yudhya, itu mengawang-awang.
caranya bagaimana, action konkretnya bagaimana, nggak ada. Itu wishful thinking. Ya. Di dalam slide berikutnya saya bilang bahwa tekad semacam itu tidak ada gunanya. Ya bisa Anda baca di belakang saya. Sebab sangat abstrak dan tidak spesifik. Tekad memulai habit baru harus diwujudkan dalam rencana yang spesifik, ya, konkret, dan jelas kapan akan dilakukan. Rencana habit itu disebut juga dengan habit implementation plan. Sekali lagi, habit implementation plan. Jadi, alih-alih mengatakan saya mau rajin olahraga Pak Yudhya supaya tubuh saya bugar, supaya tidak mudah stres ya. Rajin olahraga itu membuat Anda makin kreatif juga. Tapi kalau Anda bilangnya saya mau rajin olahraga, itu omong kosong. Jauh lebih baik Anda mengubahnya menjadi kalimat yang spesifik. Misalnya, mulai besok pagi, jam 6 saya akan jalan kaki di depan rumah saya cukup 3 menit. Ya, 3 menit saja, tapi konkret. Anda mulai besok jam 6 pagi, tiap pagi jam 6 akan jalan kaki selama 3 menit. Itu spesifik, konkret, dan bisa dilakukan ya, simple. Atau saya mau belajar mengembangkan diri Mas Yudhya, saya mau rajin banyak baca buku supaya makin pintar, supaya skill saya nambah. Mulai besok saya mau baca buku Pak Yudhya, itu omong kosong. Jauh lebih baik Anda bilang Pak Yudhya, mulai besok, habis sholat isya, saya akan selalu meluangkan waktu 10 menit saja untuk membaca 1 halaman buku. Itu konkret itu Mas. Habis sholat isya, atau tiap jam 8 malam, Anda meluangkan waktu cukup 10 menit untuk membaca 1 halaman buku. Itu kalimatnya konkret, spesifik. Dan para pakar peneliti mengatakan bahwa tekad yang konkret seperti itu jauh lebih mungkin, jauh lebih tinggi peluang keberhasilannya dilakukan. Apalagi kalau tekad barunya itu kecil ya, cukup membaca 1 halaman buku. Itu kan kecil, sangat sederhana. Tapi begitu Anda bisa melakukannya, besok lakukan lagi, besok melakukan lagi, nanti Anda akan menemukan apa yang disebut sebagai efek momentum. Ya, efek momentum itu dorongan. Begitu Anda melakukannya 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, besok-besok makin nambah, makin nambah, makin nambah. Ada efek momentum. Namanya hukum momentum itu. Dalam ilmu fisika disebutkan bahwa ketika Anda sudah berhasil bergerak, dalam hal ini bergerak jalan kaki, ya 1 menit, atau membaca buku 1 halaman, begitu Anda sudah mulai gerakan seperti itu, yang motion, itu Anda akan menggulung dengan sendirinya. Nanti besoknya Anda akan makin besar. Ya. Jadi di slide berikutnya nih ya, di slide berikutnya saya ngasih contoh mengenai habit implementation plan yang lainnya. Misalnya, saya akan mulai menulis buku tiap pagi jam 8 setelah sarapan pagi sampai jam 10 pagi. Inilah habit yang saya lakukan Mas, sehingga membuat saya berhasil menulis sampai 6 buku ya, dalam waktu hanya 6 bulan. Ya. Beberapa orang heran kok bisa nulis buku cepat sekali Pak Yudhya. Ya kuncinya ini sebenarnya, saya menjadikan proses penulisan buku itu sebagai sebuah habit dan kemudian saya tidak hanya bilang, pokoknya mulai besok saya mau nulis buku. Itu omong kosong, terlalu abstrak. Jauh lebih bagus Anda menuliskan seperti yang contoh di belakang saya ini. Mulai besok saya akan mulai menulis buku setelah sarapan pagi, mulai jam 8 sampai jam 10. Minimal 1000 kata ya saat itu saya tambahin ya, ada targetnya. Tapi kalau beberapa orang misalnya sangat merasa targetnya terlalu besar ya sederhana, kecilkan. Misalnya saya akan mulai menulis buku cukup 1 halaman tiap hari. Mulai jam 7 pagi misalnya. Jadi kecilkan skalanya. Tapi yang pasti harus dijadikan pelaksanaan action itu konkret. Dan berulang kali dilakukan. Contoh berikutnya nih ya. Di halaman 56, saya akan belajar dan praktek tentang online bisnis tiap malam dari jam 8 hingga jam 9. Ini kan konkret juga, Mas. Ya, Anda baca sangat konkret. Saya akan mulai action Pak Yudhya. Apa actionnya? Saya mulai besok, mulai jam 8 sampai jam 9. Saya akan belajar mengenai online bisnis melalui laptop misalnya. Atau melalui laptop ya. Anda buka laptop, Anda nonton video YouTube, atau Anda browsing, Anda googling. Tapi kalau Anda merasa 1 jam terlalu lama Pak Yudhya, saya mudah bosan. Saya mau cuma 15 menit aja, boleh nggak Pak Yudhya? Boleh! Jadi bilang mulai besok setelah jam 8 saya akan meluangkan waktu 15 menit saja untuk baca 1 artikel mengenai online bisnis. Itulah ya namanya habit implementation plan ya. Jadi di slide berikutnya ini saya bilang di slide 57 dari beragam contoh habit plan di atas dan juga yang sudah saya sampaikan ya.
kita bisa melihat bagaimana rencana kebiasaan ini kita rumuskan secara spesifik, konkret, dan jelas kapan akan dilakukan setiap harinya. Cara semacam ini ternyata terbukti bisa membantu pikiran kita untuk benar-benar fokus pada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Ya. Jadi penelitinya, ya dari New York University mengatakan kenapa Habit Implementation Plan berhasil membuat orang benar-benar melakukan action itu. Karena membuat dia sudah punya rencana matang bahwa mulai besok jam 8 pagi saya akan nulis di depan laptop. Atau mulai besok malam saya akan baca buku 1 halaman setelah sholat isya atau setelah jam 8 malam. Ini contoh saja Mas ya, Anda bisa membuat contoh yang lain yang sesuai dengan konteks kehidupan Anda. Misalnya Anda mau mulai belajar mengenai ilmu teknis pekerjaan Anda, mengenai leadership, mengenai communication skills, mengenai problem solving and decision making. Anda cantumkan itu, mulai besok setelah sholat maghrib saya akan baca buku mengenai problem solving misalnya, selama 10 menit saja. Atau mungkin di kantor Anda bilang bahwa sebelum saya membuka laptop, saya akan menuliskan 3 hal penting yang harus saya lakukan di hari itu. Jadi tiap pagi sebelum Anda kerja, Anda menuliskan 3 hal prioritas yang Anda kerjakan di hari itu. Jadi contohnya macam-macam ya, tergantung konteks kehidupan Anda, situasi. Saya tidak tahu rencana Anda seperti apa. Tapi poinnya adalah selalu upayakan Anda menerjemahkan rencana action Anda itu dalam serangkaian tindakan yang spesifik, yang konkret, dan kemudian dijadwalkan tiap hari. Kalau Anda berhasil melakukan itu, dijamin hidup Anda akan berubah. Oke. Nah, di dalam slide berikutnya nih ya, saya bilang action to habit berikutnya start small. Ya, awali habit Anda dengan skala yang kecil dan mudah dilakukan. Tadi saya bilang, ya mulai baca buku 1 halaman saja. Mulai olahraga cukup 3 menit saja. Ya, mulai menulis cukup 1 halaman. Kalau tidak bisa setengah halaman. Mulai belajar mengenai online bisnis cukup membaca 1 artikel. Selesai, sudah, tutup lagi, Anda bisa scroll-scroll lagi. Gitu. Tapi Anda lakukan secara berulang. Kenapa harus kecil skalanya? Ini saya bilang ya di dalam slide berikutnya ya, memulai habit baru dengan skala yang kecil dan pendek durasinya ternyata bisa mendorong kita untuk benar-benar mau melakukannya. Sebab memang skalanya kecil dan mudah. Ya karena mudah dilakukan ya kita terdorong untuk mau melakukannya. Because it is easy gitu ya. Easy and simple. Masa sih baca buku 1 halaman tidak bisa gitu ya. Masa sih mulai jalan kaki cukup 3 menit nggak bisa. 3 menit kan very short. Sangat pendek durasinya. Membaca 1 artikel mengenai bisnis online kan juga sangat sebentar. Ya. Tapi sekali lagi nanti yang kecil-kecil itu akan menemukan efek momentum dan mendorong tindakan yang lebih besar. Jadi secara ilmiah sudah terbukti bahwa memulai habit baru dengan skala kecil itu justru akan lebih mungkin berhasil dibanding memulai tindakan action Anda langsung dengan tindakan yang muluk-muluk atau yang terlalu heroik gitu. Di slide 60 ini saya bilang nih ya, di slide 60 bisa Anda lihat kenapa action pertama harus so simple dan mudah dilakukan. Sebab pada dasarnya kita semua ini pemalas, ya teman-teman ya, dan punya resistance to change. Untuk melawan inersia, ya inersia itu kecenderungan malas bergerak, ya lembam, kelembaman yang bersemayam dalam ragamu itu, maka action pertama harusnya yang so simple. Ya. Jadi di dalam ilmu behavior itu ada dikenal namanya hukum inersia. Ya, hukum inersia itu mengatakan bahwa kalau Anda mau memulai habit baru yang asing, itu Anda biasanya akan sangat malas. Coba misalnya Anda selama ini nggak pernah olahraga, tiba-tiba saya langsung bilang besok Anda harus mulai olahraga, jalan kaki selama 1 jam. Itu hampir pasti Anda tidak akan mau melakukannya, malas, Anda lebih baik mager. Atau mulai nanti malam saya minta untuk baca buku, 1 bab, itu Anda pasti mager. Ya. Mau buka buku aja sudah malas. Nah, cara untuk melawan kemalasan itu, cara untuk melawan inersia itu, para peneliti sepakat bahwa triknya adalah memulainya dengan skala kecil. Alih-alih jalan kaki 1 jam, cukup mulai 3 menit saja. Itu kan very simple, very easy. Alih-alih baca buku langsung 1 bab tiap malam, itu impossible. Jauh lebih mungkin Anda mau melakukannya dengan target cukup membaca buku 1 halaman saja. Jadi itu kunci melaksanakan action plan Anda itu mulailah dengan skala kecil. Ya. Jadi di slide yang berikutnya saya bilang ini, memulai habit baru dalam skala yang kecil dan mudah dilakukan akan benar-benar mendorong kita mau melakukannya.
Selanjutnya langkah kecil di awal ini pelan-pelan akan membesar dengan sendirinya karena efek momentum. Tadi saya bilang ya, efek momentum. Maksudnya setelah kita mampu melakukan habit baru itu secara rutin, maka pelan-pelan kita termotivasi untuk melakukannya dalam skala yang makin besar. That's it, Mas. Jadi start small. Ya, Anda coba breakdown itu, action plan Anda yang mungkin panjang itu, Anda pilih salah satunya, kemudian Anda turunkan menjadi habit implementation plan yang spesifik, yang konkret, yang simple. Kenapa banyak orang punya rencana action tapi selama ini tidak pernah melakukannya, ya cuman ada di dalam lamunan, karena tadi tidak gagal diterjemahkan dalam action yang spesifik dan kecil. Saya juga dulu terjebak seperti itu ya, saya pernah cerita, saya punya mimpi mau nulis buku, sudah 3 tahun tidak pernah terlaksana, hanya ada dalam angan-angan. Sudah saya susun judulnya, tapi hanya ada dalam angan-angan. 3 tahun tidak ada satupun buku yang berhasil saya tulis gitu ya. Itu penyakit yang banyak dialami orang gitu ya, menunda-nunda action. Sampai saya ketemu dengan rumus habit ini. Ketika saya baca bukunya, Anda harus menerjemahkan rencana nulis buku itu dalam serangkaian action yang konkret, yang kecil, yang dilakukan berulang. Actionnya ya tadi itu contohnya, saya tiap pagi harus nulis selama dari jam 8 sampai jam 10, atau dari jam 8 sampai jam 9. Minimal 1 halaman, atau minimal 1000 kata. Itu saya lakukan terus. Ternyata saya bisa. Seminggu saya bisa, 2 minggu saya bisa. Akhirnya lama-lama saya bisa tiap hari nulis sampai 2000 kata. 2000 kata itu sekitar 6 halaman. Dan kemudian menggulung menjadi efek bola salju. Jadi ya itu teman-teman ya. Kemudian di slide berikutnya saya bilang bahwa kalau bisa habit itu akan menjadi lebih berhasil kalau Anda melakukan new action Anda pada jam yang sama tiap harinya. Jadi jadwalkan pelaksanaan action Anda itu rutin di jam yang sama. Misalnya tadi saya cerita bahwa Anda tiap malam jam 8 mau belajar mengenai online bisnis. Anda lakukan itu tiap hari di jam yang sama. Jadi studi-studi menunjukkan habit itu akan mudah dilakukan kalau Anda melakukannya di jam yang sama. Contohnya selama ini Anda tidur di jam yang cenderung sama. Bangun tidur di jam yang cenderung sama. Gosok gigi, makan, sarapan, makan siang, atau mandi pagi itu di jam yang cenderung sama. Itu kan habit Anda. Jadi lebih mudah menempel di tubuh kalau Anda melakukannya di jam yang sama. Saya selalu habis maghrib selalu membaca buku. Ya. Selalu di jam yang sama. Saya selalu di tiap pagi, jam 6 pagi, saya selalu olahraga, jalan kaki, 30 menit di jam yang sama, jam 6 pagi. Saya dulu ketika nulis buku ya selalu duduk di depan laptop, tiap jam 8 pagi sudah duduk di depan laptop, menulis. Ya. Jadi saya bilang ini, tentukan waktu yang sama untuk membangun habit ya, di slide berikutnya ya. Lakukan habit yang Anda ingin bangun pada jam yang sama setiap harinya. Misal membaca buku setiap malam jam 19.30. Atau mengelola usaha sampingan tiap malam jam 8 sampai jam 10. Seperti itu, Mas. Di slide berikutnya saya bilang, habit yang dilakukan pada jam yang sama akan lebih mudah nempel dalam perilaku keseharianmu. Ya, di slide 64, Anda bisa lihat. Habit yang dilakukan pada jam yang sama akan lebih mudah nempel dalam perilaku keseharian Anda. Kemudian di slide 65 saya juga bilang salah satu kiat untuk membuat habit baru itu adalah cantolkan new action Anda pada old habit. Ya, cantolkan. Contohnya di slide berikutnya nih misalnya ya. Misal Anda sudah punya ritual sholat maghrib ya, kalau Anda muslim ya. Maka Anda bisa cantolkan habit baru, misal saya akan membuat konten media sosial buat bisnis tiap selesai sholat maghrib. Jadi habit lama Anda, ritual lama Anda adalah sholat maghrib. Kemudian Anda mencantolkan action baru Anda itu di ritual lama itu. Jadi setelah sholat maghrib saya akan mengerjakan bisnis sampingan saya. Kalau contoh saya tadi saya akan membaca buku. Ya. Jadi itu Mas. Kenapa sekali lagi studi dalam ilmu behavior menunjukkan bahwa kalau Anda mencantolkan habit baru dalam ritual lama itu akan membuat peluang keberhasilannya lebih tinggi Mas. Kenapa? Karena ritual lama itu seolah-olah menjadi trigger. Pokoknya setelah sholat maghrib saya akan mengurus bisnis online saya. Atau setelah sholat maghrib saya langsung akan membaca buku. Jadi saya itu punya ritual di rumah, habis sholat maghrib, selalu kemudian saya membuka buku, membaca. Sampai isya. Sholat isya, makan, terus membaca lagi. Ya. Nah, Anda bisa melakukan trik yang sama Mas ya.
ritual lamanya bisa di rumah atau di kantor. Misalnya di kantor kan Anda punya ritual menyalakan laptop. Ketika sampai kantor kan Anda pasti langkah pertama biasanya menyalakan PC atau laptop Anda. Nah, Anda ciptakan itu insert new behavior. Misalnya Anda bilang, sebelum saya menyalakan laptop, saya akan menuliskan 3 hal penting yang harus saya lakukan di hari itu. Itu kan membuat Anda produktif. Ya. Atau misalnya ketika pulang sore, Anda selalu kan sebelum pulang mematikan laptop Anda. Anda cantolkan itu new behavior atau new action. Setelah saya mematikan laptop saya sebelum saya pulang ke parkiran ngambil mobil atau ngambil motor atau naik angkot, naik busway gitu ya. Saya akan duduk merenung, mensyukuri 3 hal yang saya lakukan di hari itu.